Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Yaul Haq. Saya berasal dari kelompok 4 IoT. Saya berasal dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Di sini, saya akan membahas beberapa masalah mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia, seperti berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif tadi, dan bagaimana menyelesaikan masalah atau solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang berbagai dampak negatif dari segala sisi kesehatan manusia. Berikut beberapa dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan dan perilaku manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan mental. Penggunaan berlebihan gadget dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Yang kedua yaitu gangguan postur tubuh. Kebanyakan orang menggunakan gadget dalam posisi yang tidak ergonomis, yang dapat menyebabkan masalah postur, sakit leher, punggung, dan mata. Yang ketiga, penurunan konsentrasi dan fokus. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan konsentrasi dan fokus, terutama pada tugas-tugas yang memerlukan pemikiran mendalam. Yang keempat yaitu kurangnya aktivitas fisik. Orang cenderung lebih tidak aktif secara fisik saat terlalu banyak waktu dihabiskan untuk menggunakan gadget, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas. Yang kelima yaitu gangguan penglihatan. Paparan terlalu lama pada layar gadget dapat menyebabkan kelelahan mata, gangguan penglihatan, dan masalah mata lainnya. Yang keenam yaitu gangguan interaksi sosial. Ketergantungan pada gadget bisa merusak interaksi sosial langsung, mengurangi kemampuan berkomunikasi, dan membangun hubungan. Yang ketujuh, kecanduan teknologi. Penggunaan gadget yang berlebihan bisa mengarah pada kecanduan teknologi yang dapat mempengaruhi keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, pentingnya instan gratifikasi. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat memperkuat ekspektasi akan instan gratifikasi, mengurangi toleransi terhadap tugas-tugas yang memerlukan waktu dan usaha. Kesembilan, risiko kecelakaan. Menggunakan gadget saat berkendara atau berjalan dapat mengenakan risiko kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya. Yang kesepuluh, potensi penyalahgunaan informasi. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terhadap penyebaran berita palsu, radikalisasi online, dan perilaku berbahaya lainnya. Yang ke-11, gangguan dalam pembelajaran. Anak-anak yang terlalu banyak menggunakan gadget mungkin mengalami gangguan dalam proses pembelajaran dan perkembangan kognitif. Antara terakhir yaitu isolasi emosional. Penggunaan gadget yang berlebihan bisa membuat seseorang cenderung menghindari mengatasi perasaan atau masalah secara langsung, menyebabkan isolasi emosional. Nah, penting untuk mencari keseimbangan dalam penggunaan gadget dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya dampak negatif akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Yang pertama yaitu radiasi elektromagnetik. Paparan radiasi dari gadget dapat berpotensi merusak jaringan tubuh dan berhubungan dengan risiko kanker. Yang kedua yaitu gangguan tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu produksi hormon tidur atau melatonin, menyebabkan gangguan tidur dan mengurangi kualitas istirahat. Yang ketiga yaitu ketegangan mata. Pantulan cahaya biru dari layar gadget menyebabkan kelelahan mata, mata kering, dan gangguan penglihatan. Postur buruk. Penggunaan gadget yang berlebihan cenderung membuat pengguna cenderung membungkuk, yang bisa menyebabkan masalah postur dan nyeri punggung. Isolasi sosial. Terlalu fokus pada gadget dapat mengurangi interaksi sosial langsung, mempengaruhi keterampilan sosial dan mental. Gangguan konsentrasi. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan konsentrasi dan fokus pada tugas-tugas penting. Kecanduan digital. Penggunaan game berlebihan dapat menyebabkan kecanduan digital yang memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional. Kurangnya aktivitas fisik. Menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget dapat mengurangi aktivitas fisik, meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan terkait lainnya. Gangguan kesejahteraan mental. Paparan terus-menerus terhadap konten negatif atau berbahaya di gadget dapat berkontribusi pada masalah kesejahteraan mental, seperti kecemasan dan depresi. Gangguan perkembangan anak. Gangguan gadget yang berlebihan
pada anak-anak dapat mengganggu perkembangan sosial, kognitif, dan bahasa mereka. Pentingnya istirahat. Ketidakmampuan untuk mengambil istirahat dari gadget dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang berkepanjangan. Keamanan dan data privasi. Penggunaan gadget juga membawa risiko keamanan dan data privasi karena informasi pribadi dapat terekspos atau dicuri. Mengelola penggunaan gadget dengan bijak dan membatasi paparan mereka dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan kita semua. Pembahasan terakhir yaitu bagaimana solusi atau penyelesaian yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Berikut beberapa solusi untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan kita. Yang pertama itu buat jadwal penggunaan. Tetapkan jadwal yang mengatur kapan dan berapa lama Anda boleh menggunakan gadget. Ini membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan online dan offline. Zona batas gadget. Tentukan area di rumah yang bebas dari gadget, seperti ruang makan atau kamar tidur. Ini mendorong interaksi sosial dan istirahat yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu aktivitas luar ruangan. Dorong diri Anda untuk berpartisipasi dalam aktivitas luar ruangan, seperti olahraga, berjalan-jalan, atau berkebun sebagai alternatif dari penggunaan gadget. Yang keempat yaitu hobi dan keterampilan baru. Temukan hobi atau keterampilan baru yang melibatkan penggunaan gadget seperti memasak, melukis, atau memainkan alat musik. Yang kelima itu pentingkan interaksi sosial langsung. Prioritaskan interaksi langsung dengan teman dan keluarga, ajak mereka berbicara atau berkumpul tanpa gadget. Mode malam hari. Aktifkan mode malam pada gadget Anda untuk mengurangi paparan cahaya yang dapat mengganggu tidur. Edukasi tentang dampak negatif. Tingkatkan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan berlebihan pada kesehatan mental dan fisik. Contoh positif. Jadilah contoh positif bagi anak-anak atau teman dengan membatasi penggunaan gadget dan mengalokasikan waktu untuk aktivitas lainnya. Detox gadget. Sempatkan periode detox gadget, di mana Anda tidak menggunakan gadget selama beberapa jam atau beberapa hari. Sumber alternatif hiburan. Cari sumber hiburan alternatif seperti buku, podcast, atau permainan fisik. Ingatlah bahwa pengurangan terhadap gadget akan memberikan hasil yang lebih baik bagi kesehatan Anda. Baiklah, mungkin sudah selesai pembahasan saya mengenai pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Selalu ingat waktu dan kesehatan saat menggunakan gadget. Jangan sampai terlena oleh canggihnya gadget sehingga kita sendiri rugi olehnya. Saya harap pembahasan saya tentang materi ini bisa membantu kita semua lepas dari pengaruh negatif penggunaan gadget yang berlebihan. Apabila saya ada salah pengucapan dan terlalu cepat pengucapannya, tolong dimaafkan. Saya cukupkan sampai di sini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.